Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan teori permintaan dan penawaran serta harga. Unit kompetensinya adalah kemampuan menjelaskan teori permintaan, penawaran, dan penentuan harga. Ada beberapa elemen kompetensinya. Yang pertama adalah bagaimana pengertian permintaan penawaran. Yang kedua adalah kurva permintaan penawaran. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang keempat adalah bagaimana pergerakan dan pergeseran permintaan penawaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana keseimbangan harga. Pemahaman akan hukum penawaran dan permintaan merupakan langkah awal yang penting dalam upaya memahami bekerjanya sistem pasar. Jadi artinya adalah sistem pasar atau mekanisme pasar itu terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran. Faktor-faktor apa saja yang menentukan permintaan dan penawaran? Jadi nanti ada faktor yang mempengaruhi permintaan itu naik, ada faktor yang menyebabkan penawaran itu naik atau turun. Bagaimana permintaan dan penawaran berinteraksi membentuk harga. Jadi nanti adalah harga terbentuk ya berdasarkan atas permintaan dan penawaran. Artinya ketika harga itu terbentuk, maka permintaan sama dengan penawaran. Kemudian hakikat jumlah yang diminta. Jumlah yang diminta adalah jumlah dari suatu komoditi yang ingin dibeli oleh konsumen. Jadi jumlah yang diminta ini adalah total keseluruhan komoditi yang dibeli oleh konsumen dengan asumsi bahwa itu berdasarkan pada pendapatan yang dimiliki. 3 aspek yang perlu diperhatikan. Jumlah yang diminta adalah suatu jumlah yang diinginkan pada saat tertentu, harga komoditi tersebut, harga komoditi lain, pendapatan, dan lainnya. Jadi artinya adalah jumlah yang diminta itu nanti akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua adalah kata diinginkan memiliki mana bahwa komoditi tersebut dalam jangkauan pendapatan. Artinya adalah jangkauan daya beli. Jadi di sini adalah memang jumlah yang diminta itu dia diasumsikan bahwa dia dibatasi oleh pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian jumlah yang diminta menunjukkan pada arus pembelian yang terus dan sangat berhubungan dengan waktu. Jadi antara waktu yang satu dengan waktu yang lain bisa jadi jumlah yang diminta akan berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah harga komoditi tersebut. Artinya adalah ketika harga komoditi tersebut itu misalnya komoditi A naik, otomatis jumlah yang diminta akan turun. Harga komoditi lain ini berkaitan apakah dia barang substitusi, pengganti, ataukah barang komplementer. Misalnya kalau barang pengganti ketika harga daging naik, otomatis jumlah yang diminta oleh daging ayam itu akan naik. Kenapa? Karena orang akan beralih ke komoditi penggantinya. Kemudian kalau komplementer, ketika harga kopi naik, apa yang terjadi pada permintaan gula? Maka permintaan gula akan turun. Kenapa? Karena permintaan kopi juga akan turun. Pendapatan rata-rata rumah tangga, jadi di sini adalah ketika pendapatan rumah tangga meningkat, otomatis jumlah yang diminta akan meningkat. Kemudian selera, ya ketika selera masyarakat adalah meningkat, otomatis jumlah yang diminta juga akan meningkat. Distribusi pendapatan, ketika distribusi pendapatan itu merata, kemudian masyarakat memiliki daya beli, otomatis jumlah yang diminta akan meningkat. Jumlah penduduk, semakin banyak jumlah yang penduduk, otomatis jumlah yang diminta juga semakin banyak. Kemudian permintaan dan harga, semakin rendah harga suatu komoditi tersebut, semakin banyak jumlah komoditi tersebut diminta. Apabila variabel lain konstan, jadi artinya adalah ketika dia dipengaruhi oleh harga, faktor-faktor lainnya seperti harga komoditi lain, pendapatan itu dianggap konstan, tidak berubah. Jadi memang apa artinya? Artinya adalah kita tahu bahwa tujuan konsumen itu dia akan membeli barang dalam jumlah yang banyak ketika harga turun dan akan membeli jumlah yang lebih sedikit ketika dia harganya naik. Suatu komoditi dikonsumsi oleh konsumen adalah untuk memuaskan
kepuasannya. Jadi artinya adalah ketika konsumen itu melakukan pembelian, konsumsi, pasti tujuannya adalah memuaskan kebutuhan atau keinginannya. Keinginan dan kebutuhan hampir semua dapat dipuaskan dengan berbagai pilihan. Ini adalah schedule permintaan, ya, bisa dilihat ada harga, ada jumlah yang diminta. Jadi artinya adalah semakin tinggi harga mulai dari 20, 40, 60, 80, 100, 120 bisa dilihat jumlah yang diminta. Jumlah yang diminta semakin lama semakin menurun. Dari schedule permintaan ini bisa kita gambarkan bagaimana bentuk kurva permintaannya. Nah, ini adalah bentuk kurva permintaannya, ya. Jadi bisa dilihat ketika harganya semakin naik, ya, maka permintaannya semakin turun, ya, dari Z, W, V, O. Jadi ketika O harganya 20, permintaannya 100, V harga 40, permintaan semakin menurun. Jadi kurva permintaan itu adalah miring dari kiri atas ke kanan bawah. Pergeseran kurva permintaan. Apa itu pergeseran? Suatu perubahan dalam setiap variabel yang semula dianggap konstan akan menggeser kurva permintaan. Jadi kurvanya akan berubah. Apakah dia ke kiri atau dia ke kanan, ya. Kalau dia ke kiri, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Kalau bergesernya ke kanan, maka jumlah yang diminta akan semakin banyak. Nah, pendapatan rata-rata rumah tangga, jika pendapatan turun, apa yang terjadi terhadap permintaan? Maka permintaan akan naik. Jika pendapatan naik, maka otomatis permintaan akan naik, ya. Jadi ini terbalik, ya. Kemudian harga komoditi lain, ya. Ini tadi kaitannya dengan substitusi dan komplementer. Kemudian kelanjutan dari pergerakan dan pergeseran ini ada dua versus, ya. Ada yang dinamakan pergerakan, ada yang dinamakan pergeseran. Jadi kalian harus bisa membedakan antara pergerakan dan pergeseran. Apa yang dikatakan pergerakan? Pergerakan adalah moving, ya. Nah, bisa dilihat di gambar, ya, ketika dia ada kurva demand D, itu ada titik A, B, C, maka pergerakan itu hanya bergerak sepanjang kurva. Jadi hanya sepanjang kurva itu saja. Dari A ke B ke C, ya. Perubahan jumlah yang diminta karena perubahan harga barang tersebut. Jadi pergerakan itu terjadi hanya dipengaruhi oleh harga komoditi tersebut. Ya, jadi ketika dia dipengaruhi oleh harga komoditi tersebut, apa yang terjadi? Dia adalah terjadi pergerakan. Kemudian pergeseran, ya, kalau pergeseran dia bisa kurva permintaannya dia berubah. Jadi ada kurva permintaan baru. Kalau pergerakan dia adalah hanya sepanjang kurva. Kalau pergeseran dia ada kurva permintaan baru, apakah dia ke kanan ataupun dia ke kiri, ya, dari D ke D aksen kanan atau D ke D aksen kiri. Faktor apa yang mempengaruhi pergeseran? Faktor yang mempengaruhi pergeseran itu adalah semua faktor yang mempengaruhi permintaan kecuali harga barang itu sendiri. Jadi apa contohnya? Ketika dia terjadi perubahan harga komoditi lain, terjadi perubahan pendapatan, terjadi perubahan selera, terjadi perubahan jumlah penduduk, maka yang terjadi adalah pergeseran. Tapi ketika dia terjadi perubahan harga komoditi tersebut, maka yang terjadi adalah pergerakan. Kemudian kita masuk ke penawaran, bahwa jumlah yang ditawarkan adalah jumlah dari suatu komoditi yang ingin dijual oleh perusahaan. Jadi kalau penawaran itu kaitannya dengan produsen atau perusahaan. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga komoditi tersebut. Jadi ketika harga komoditi di pasar itu naik, otomatis jumlah yang ditawarkan itu akan semakin besar. Harga komoditi lain, dilihat komoditi lain sama apakah dia substitusi atau dia komplementer. Kemudian biaya faktor produksi, ketika biayanya naik, otomatis yang ditawarkan akan semakin sedikit. Kemudian sasaran perusahaan atau tujuannya, ketika tujuannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan, maka jumlah yang diproduksi juga akan semakin banyak. Tingkat teknologi, ketika teknologinya bagus, otomatis jumlah yang ditawarkan juga semakin banyak. Penawaran dan harga, suatu hipotesis, ya, untuk banyak komoditi semakin tinggi harganya semakin besar jumlah yang ditawarkan.
jika variabel konstan. Jadi di sini adalah kita asumsikan yang mempengaruhi penawaran hanya harga. Jadi ketika harga komoditi itu tinggi di pasaran, otomatis produsen atau perusahaan akan menawarkan barangnya menjadi lebih banyak. Ini ada skedul penawaran wortel. Jadi bisa dilihat ketika harganya semakin lama semakin naik dari 20, 40, 60, 80, 100, 120, maka dilihat jumlah yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Maka bisa digambarkan kurva penawarannya adalah seperti ini. Ya, ini adalah kurva penawaran berdasarkan pada skedul penawaran sebelumnya. Pergeseran kurva penawaran, jika terjadi perubahan pada variabel yang semua dianggap konstan, maka hal ini akan menggeser kurva penawaran. Ya, pergeseran ke kiri jika pada setiap tingkat harga lebih sedikit jumlah yang ditawarkan daripada harga sebelumnya. Ya, kemudian dia akan bergeser ke kanan jika pada tingkat harga yang lebih banyak jumlah yang ditawarkan daripada sebelumnya. Jadi misalnya diilustrasikan ketika dia panen raya, otomatis jumlah yang ditawarkan akan semakin banyak. Ketika jumlah yang ditawarkan semakin banyak, maka dia akan menggeser kurva penawarannya ke kanan. Jadi ketika jumlah yang ditawarkan banyak, otomatis harga akan semakin menurun, ya. Misalnya dari S ke S1. Kalau dari S ke S1, apa yang terjadi ketika dia adanya teknologi baru? Ketika ada teknologi baru, otomatis jumlah yang ditawarkan akan semakin banyak, maka dia akan menggeser kurva penawaran dari S ke S1. Kemudian kondisi keseimbangan, keadaan di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang dibeli. Artinya adalah keseimbangan terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Jadi ketika ada persamaan permintaan penawaran, maka keseimbangan atau harga keseimbangan terjadi ketika QS sama dengan QD. Nah, ini adalah penentuan harga permintaan penawaran. Jadi kita bisa melihat ada excess demand dan ada excess supply, ada kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran. Ya, bisa dilihat ya masing-masing kelebihan permintaan penawaran pada kurva. Ya, jadi kelebihan penawaran bisa dilihat pada bagian atas dan kelebihan permintaan adalah bagian bawah. Kemudian hukum penawaran dan permintaan. Jadi perubahan setiap variabel selain harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan maupun penawaran. Jadi ada ketika dia terjadi kenaikan permintaan, dia akan menggeser ke kanan, penurunan permintaan menggeser ke kiri, kenaikan penawaran ke kanan dan penurunan penawaran ke kiri. Ini tadi kaitannya dengan pergeseran antara permintaan dan penawaran. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.